Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Amelia dengan nomor 424101003 dari kelas Algoritma dan Pemrograman 1 kelas D. Di sini saya akan jelasin tentang hasil dari remedial praktikum algo kemarin. Jadi untuk soal pertama itu kan ketika angka yang disebutkan merupakan lipatan 3, dia akan berkata fix. Ketika angka yang disebutkan berupa lipatan 5, dia akan berkata base. Dan jika angka yang disebutkan merupakan lipatan 3 dan 5, dia akan berkata fix. Jadi di sini yang pertama itu kita buat variabel n, yaitu berupa inputan berupa integer atau angka. Terus dari soal kan udah apa namanya dikasih inputan tuh n-nya 6 gitu. Jadi kita buat n itu 6. Jadi yang inputan itu bisa dimatiin aja. Terus if n dan n itu harus kurang dari satu, lebih dari satu tapi kurang dari 999. Terus for i in range satu ditambah satu dan n plus satu. Jadi da- dari range satu sama n plus satu, n-nya kan 6, terus si plus satu itu nanti kan 7 gitu. Terus if apabila i itu modulus 3 sama dengan 0 dan i itu modulus 5 sama dengan 0, atau biasa enak enaknya buat nyebutnya itu kelipat apabila if apabila i itu kelipatan 3 dan i itu kelipatan 5, maka akan kritis das. Tapi kalau elif i modulus 5 itu apabila i merupakan kelipatan 5, maka dia akan inverse, dan elif i modulus 3 sama dengan 0 apabila i itu kelipatan 3, maka akan inverse. Terus else ring i. Coba kita kasih lihat. Misalnya eh, satu itu tetap angka satu, dua itu tetap angka dua karena tidak merupakan kelipatan tiga, lima atau keduanya. Terus yang ketiga itu bilang fix karena merupakan kelipatan tiga, yang keempat tetap angka, kelima itu bilang base karena kelipatan lima, terus keenam itu bilang fix karena kelipatan tiga. Oke, terus lanjut soal nomor dua, yaitu bantulah robot supaya ketika melihat dua angka berbeda, maka prosesornya akan otomatis mengeluarkan banyak bilangan prima di antara dua angka tersebut. Yang pertama itu kita sama ya buat inputan angka yang mau kita masukin. Jadi n itu berupa integer. N itu berupa inputan integer, terus m itu juga berupa inputan integer. Tapi kan berdasarkan soal itu kan udah ada inputannya ya, yaitu n itu 3, terus n itu 15. Jadi ya udah tinggal masukin aja gitu. Terus apabila n itu lebih dari m, maka akan print nilai pertama harus lebih kecil dari nilai yang kedua. Jadi n itu harus lebih kecil daripada m. Nggak bisa kalau m itu lebih besar daripada n. Nanti bakal printnya ini. Terus else itu nanti jumlahnya sama dengan 0. Berarti inverse n plus satu sama m. If i itu sama dengan 0 atau i itu sama dengan satu. Terus else for j in range 2, integer i per 2 plus satu. Jadi integer i ini nanti itu bakal dibagi 2, terus nanti ditambah satu. Jadi if i itu modulus dari j sama dengan 0. Terus kita break, terus else jumlah itu nanti ditambah sama dengan satu. Terus i jumlah. Berdasarkan, nah akannya 4 karena
bilangan prima, ya kan? Ya, bilangan prima antara 3 sama 15 itu ada nomor 3. Soal nomor 3 itu menghitung karakter dengan tidak memunculkan karakter yang sama. Yang pertama itu sama, untukin kalimatnya, kata-kata musiknya. Terus di soal itu kan udah ada inputan berupa kata kapal laut. Terus kita jadi nanti variabel kata itu bakal diisi dengan kata kapal laut. Terus huruf itu kita buat berupa data kosong, tulis kosong, jumlah ditulis kosong, terus kita total sama dengan nol. Terus for i ini kata, for i dalam kata itu total, totalnya ini itu sama dengan kata count, count itu menjumlahkan huruf dari sebuah kata atau kalimat. Terus kita if i kayak di spasi itu, terus i not in huruf, apabila i itu tidak dalam huruf. Terus huruf kita append itu kita masukkan. Jadi kita masukkan data dari ini tadi itu ke listnya huruf. Terus kita juga kita append juga dari total ini tadi ke list jumlah. Habis itu for i in range length itu berarti kita buat data itu berdasarkan dengan list dari huruf. Terus huruf kurung-kurang awal kita panggil variabel huruf dari data list i, terus jumlah kita panggil variabel jumlah dari data. Itu ini bakal keluar KAPLUD. Jadi nggak ada kata yang sama yang muncul secara double. Jadi munculnya ya di sini. A itu sebanyak 3 kali, nggak A gitu. Hmm, Nomor 4. Nomor 4 ini kita bantu Sakta untuk menghitung jumlah kata dalam satu kalimat yang mengandung huruf siksa. Kita buat kalimat, kita buat variabel kalimat berupa input, masukkan kalimat Anda. Terus nanti kan variabel kalimatnya itu kan dari soalnya kan hello world tuh. Terus kita buat variabel kalimat lagi, itu buat variabel kalimat yang ini itu dimasukin kita strip itu buat menghapus spasi di awal atau akhir kalimat. Setelah itu kita buat variabel baru itu katalis, kita masukin inputan kalimat, terus kita split itu bisa kita pisah-pisah, kita pisah antar kalimat, antar katanya. Jadi misal hello world itu kan hello sama word itu doang, gitu aja. Terus kita hitung jumlah katanya. Jadi jumlah kata itu berdasarkan dari katalis. Terus kita print jumlah kata dan kata adalah jumlah kata. Gitu. Kan masukkan kalimat kalimatnya itu kan hello world. Terus hello gitu. Nah, jumlah kata adalah dua, soalnya hello sama world. Itu nomor 5. Carilah, carilah pasangan angka yang menghasilkan penjumlahan yang menghasilkan output sesuai. Jadi ini kan ada inputan pasukan. Pasukannya itu pasukannya itu kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Udah ada kan. Terus targetnya itu 5. Terus kita buat list kosongan. Terus per i invasikan, kita split itu kayak di itu. Kan ada pemisahnya tuh. Ya udah kita bagi-bagi gitu misalnya. Terus angka itu berupa integer itu dari data ini. Jadi kan ada pemisahnya nih, 1, 2, 3, 4, 5. Yaitu kita masukin angkanya ke sini. Angkanya kan berupa integer nih. Terus kita list append, dari angka itu kita masukin angkanya, terus hasil itu integer dari tadi. Jadi kayak tuh. Terus kita pasangkan buat list kosongan, terus for in range line list. Jadi listnya kan masih masih udah depan nih, terus dimasukin ke sini, terus for in range i plus 1 dari line list. Jadi i ini nanti kayak kita masukin angka lagi, terus buat line list, line berdasarkan list. If list itu i plus list dari j, list j ini sama dengan hasilnya. Terus kita pasangkan, kita masukin list dari i tadi sama list dari j-nya. Terus kita pasangkan. Itu 1 sama 4 itu kan hasilnya 5. Terus 2 sama 3 itu kan hasilnya juga 5. Jadi ya, itu soal nomor 6. Soal nomor 6 itu kan adalah sebuah program yang dapat menentukan apakah kata yang diketik itu berasal dari tangan yang sama ataupun tidak. Dari tangan kiri ini itu ada Q, W, E, R, T, A, S, D, F, G, Z, K, A, T, A, C, P, D. Dari tangan kanan itu ada G, U, I, O, P, H, J, K, L, M, N. Terus kita buat variabel kata berupa inputan. Tapi di soalnya kan udah ada nih inputannya itu berupa kata hello. Tuh. Terus for i in range 1, jadi line katanya ini. Jadi sepanjang banyaknya kata ini nanti. Terus kayak di 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 ada satu-satu gitu loh. Terus if kata dari list i itu ada di kiri, atau kata dari list i itu min satu itu tetap di kiri, atau kata i itu di kanan, dari list i itu di kanan, atau dan i min satu itu tetap ada di kanan. Terus kita print kalau itu semua masih kayak tetap di kiri atau kanan, itu bakal kita print false. Tapi kalau enggak, itu bakal print true. Jadi kita masukin hello, itu bakal keluarnya false. Soalnya hello itu H, E, L, L, O itu ada di kanan, juga ada di kiri. Jadi false. Tapi kalau tetap di kanan semua, di kiri semua, itu bakal print true. Tapi kalau ada di kanan sama di kiri, itu bakal print false. Soal nomor 7, soal nomor 7 itu adalah sebuah program yang berfungsi untuk memperbaiki file yang rusak agar isi pesannya dapat terbaca. Terutama itu buat input pesannya. Nah, pesannya itu kan kayak kata-kata ini ada di soal. Terus kita buat variabel itu kalau pesan satu itu sama pesan dua itu sama dengan kosong, pesan dua a sama pesan dua b itu juga sama dengan kosong. Terus kita buat for i in length berdasarkan pesan, berdasarkan variabel pesan.
Terus if apabila i itu dua sama dengan nol, maka pesan satu a itu ditambah pesan itu bakal buat list i. Terus else juga pesan satu b plus pesan itu akan buat kita list i. Jadi ini tuh buat misahin kata-katanya gitu. Terus kita buat cara buat ngembaliin setiap karakter di pesan bisa IA, di pesan satu A dan pesan satu B ke nilai aslinya. For I in pesan satu A itu ASCII ordo itu dua ya, apa ya, kode kode jadi ASCII sama dengan ordo dari list I itu sebanyak min 5, jadi kayak dikurangi min 5, terus kita casting aslinya itu sebagai bentuk karakter. Jadi diubah ke dalam bentuk karakter. Terus pesan satu plus karakter buat baru. Terus for i ini pesan satu b itu sama sama caranya. Terus kita twin twin pesan 2a sama twin pesan 2b. Oh, kan. Itu soal udah aja. Udah. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf karena kan masih belajar. Jadi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.